Duduk, duduk, siap. Jauh. Mulai pembelajaran, mulai. Terus selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, lihat. Kau. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Anda? Selamat pagi. Oke, sekarang kita cek dulu kehadirannya ya. Alvaro, Siapa nih? Arif, Siap. Chelsea, Febrian, Zaki, Oh, hadir. Benia, Marcelo, Muhammad Arif, Siapa nih? Muhammad Dio, Hadir. Muhammad Fadil. Hadir. Banyak semua ya? Oke, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yaitu mengenai teks eksposisi. Sebelum kita masuk materi tentang teks eksposisi, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu Anda dapat menjelaskan pengertian, tujuan, dan ciri-ciri serta struktur teks eksposisi. Setelah itu nanti Anda dapat menyusun sebuah teks eksposisi. Nanti akan dibukasi lembar kerja peserta didik konteks eksposisi. Nanti kalian akan menyusun dari potongan yang telah dipisahkan dari paragrafnya. Nanti kalian tentukan dari situ strukturnya apa aja, ya. Oke, selanjutnya kita memasuki apa itu teks eksposisi. Sebelumnya kalian sudah pernah tahu belum apa itu teks eksposisi? Belum. 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 Boleh satu orang membacakan dulu pengertian teks eksposisi? Oke, sedikit. Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau paparan informasi, gagasan atau pendapat seseorang terhadap suatu topik dengan tujuan memberi pengetahuan atau pemahaman pada pembaca. Oke. Jadi, teks eksposisi ini adalah sebuah teks atau sebuah fenomena atau sebuah kejadian yang dapat memberikan informasi kepada khalayak atau kepada pembaca terhadap suatu topik yang diberikan. Nah, itu teks eksposisi. Selanjutnya, tujuan dari teks eksposisi itu apa sih? Boleh satu orang membacakan? Oke, Amir. Tujuan eksposisi adalah menjelaskan suatu hal secara jelas, logis dan berdasarkan fakta agar pembaca memahami topik yang dibahas. Oke. Nah, jadi tujuan dari teks eksposisi yaitu menjelaskan suatu hal atau suatu topik atau suatu permasalahan dengan jelas dan berdasarkan fakta agar pembaca memahami topik yang akan dibahas. Boleh satu orang sebutkan dari teks eksposisi Bapak tujuannya apa? Siapa yang mau? Tadi Bapak sudah jelaskan apa? Pak, dengan bahasa sendiri. Apa itu tadi yang ada? Jangan merah. Boleh dengan bahasa sendiri. Adalah suatu pemahaman atau pemahaman yang diulang agar pembaca mengerti. Tujuannya memberi informasi fakta. Nah, jadi tujuannya memberikan informasi fakta kepada khalayak atau kepada pembaca. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat informatif dan objektif. Boleh? Siapa yang mau menjelaskan?
fakta dan data apa adanya tanpa menambahkan perasaan pribadi atau opini yang berlebihan. Contoh, sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Oke, nah jadi bersifat ciri-ciri yang pertama itu bersifat informatif dan objektif. Nah, jadi bersifat informatif dan objektif ini yaitu menyampaikan fakta atau data tanpa menambahkan perasaan pribadi. Contohnya, sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Ini fakta kan? Karena sampah plastik itu terurainya bukan dalam waktu yang tapi dalam waktu yang Oke, selanjutnya yaitu mengandung data dan fakta pendukung, yaitu informasi didukung oleh hasil penelitian atau pernyataan ahli. Contohnya, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2023, Indonesia menghasilkan 12 juta ton sampah plastik per tahun. Nah, yang menunjukkan data dan fakta pendukung ini dari kata menurut data Kementerian Lingkungan Hidup ini merupakan hasil penelitian orang atau pernyataan ahli. Itulah yang menandakan mengandung data fakta pendukung. Kata dari menurut data Kementerian Lingkungan Hidup. Sampai sini paham? Nah, yang ketiga ada teknologis, tidak bertele-tele. Selanjutnya menggunakan kata denotatif atau makna sebenarnya. Kata bermakna denotatif itu kata yang bermakna lugas dan nyata, bukan kata kiasan seperti dalam teks sastra. Kata kiasan itu kata puitis. Contohnya nih, kalau kata yang bermakna lugas itu air merupakan kebutuhan utama manusia, sedangkan dalam kata kiasannya air adalah nafas bumi yang menghidupi segala yang bernyawa. Ini kata nafas bumi ini merupakan kata kiasan, sedangkan setelah itu kata bernyawa ini merupakan kata kiasan juga. Sedangkan kata lugas itu kata nyata itu air merupakan kebutuhan utama manusia tanpa ada kata kiasan di dalamnya. Oke, selanjutnya struktur teksnya harus tersusun secara sistematis. Nah, itulah ciri-ciri dari teks eksposisi. Sekarang kita lihat ada berapa ciri-ciri teks eksposisi? Ada 4. Yang pertama, apa itu bersifat informatif dan objektif? Oke, menyampaikan fakta dan data tanpa perasaan pribadi. Nah, yang kedua, apa itu? Informasi didukung oleh hasil penelitian. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Struktur teks Sekarang ibu tunjuk satu orang lagi. Tolong jelaskan ciri-ciri dari teks eksposisi. Satu orang. Siapa yang mau? Tanpa menengok teks. Coba, siapa? Kata yang paham. Coba, siapa yang bisa? Ini ya. Tanpa nengok. Saya. Coba. Jelaskan secara bahasa sendiri saja, secara ringkas. Informasi dan objektif mengandung data tulisan jelas padat dan logis, kata denotatif, struktur teks struktur sistematis. Nice. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Oke, selanjutnya memasuki struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama, argumentasi. Coba baca dulu bagian tesis, siapa yang mau baca?
dilandasi oleh fakta. Itu tesis. Yang kedua, argumentasi. Siapa yang mau baca argumen? Silakan. Argumentasi berisi penjelasan secara mendalam tentang pernyataan tesis yang diyakini kebenarannya lewat mengungkapkan fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Oke, argumentasi ini berisi penjelasan atau memperkuat alasan dari tesis yang telah dibuat sebelumnya. Di sini juga mengungkapkan fakta sebagai penjelasan dari tesis yang telah dibuat. Nah, di sini contohnya, menurut survei UNESCO, minat baca di Indonesia masih rendah, yaitu 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang, hanya satu yang memiliki kebiasaan berliterasi atau membaca. Ini juga mengungkapkan fakta dari argumentasi. Dia juga memperkuat alasan dari tesis yang diuraikan sebelumnya, yaitu literasi merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap remaja di era modern. Nah, sedangkan diperkuat lagi sama argumennya. Menurut survei UNESCO, minat baca di Indonesia itu masih rendah. Dari 1.000 orang, hanya satu yang memiliki kebiasaan membaca. Betul tidak? Betul. Kalian suka membaca nggak? Jadi di antara kalian ini hanya satu yang suka kebiasaan membaca. Itulah argumentasi dia memperkuat alasan dari tesis. Nah, selanjutnya penjelasan ulang. Siapa yang membaca? Oke, dia. Untuk yang membuat kesimpulan, tanggapan maupun penegasan kembali terhadap tesis dan argumentasi yang telah diuraikan sebelumnya. Oke. Nah, ini berisi kesimpulan atau tanggapan atau memperkuat lagi atau penegasan kembali dari tesis dan argumen lagi. Ya. Jadi di sini contohnya, oleh karena itu gerakan literasi harus terus digalakkan agar remaja Indonesia menjadi generasi yang cerdas, kritis dan berwawasan luas. Nah, kata oleh karena dari cewek cowok, satu cewek perempuan dari tolong jelaskan, silakan jelaskan kembali lagi struktur tesis yang ketiga. Dengan bahasa sendiri. Tesis itu kayak pendapat penulis tentang topik yang dibahas. Kalau argumentasi itu menjelaskan lebih dalam dari tesis sebelumnya. Kalau yang ketiga penegasan ulang seperti kesimpulannya. Pendapat terakhir. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang cowok siapa yang bisa jelaskan lagi struktur dari tesis ini? Siapa? Oke, ambil silakan. Tesis itu yang berisi mendapatkan informasi fakta dan topik. Bahasanya diikutin lagi. Adalah Berupa topik, pendapat atau penulis Topik dari tesis. yang ketiga penjelasan ulang adalah kesimpulan dari pendapat akhir ya, kesimpulan dari
usah dibawa kursi ya. Di bawah aja. Jadi kelompok 2 Angel, Randa, Dion, Abil, dan Arif. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 Yeza, Chelsea, Fadil, Galang, dan Syafi. Kelompok 3 di situ. Kelompok 4 Tio, Siti Zahra, Rafael, dan Krisna. Kelompok 5 Febrian, Marcelo, Tizi, dan Zaki. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Di sini ada potongan-potongan dari teks eksposisi. Ada 4 potongan. Jadi di lembar kerja nanti kalian buat nama kalian, nama kelompok. Setelah itu kelompok berapa? Setelah itu kalian tulis kembali dari potongan ini mana yang merupakan tesis, mana yang merupakan argumentasi, dan mana yang merupakan penjelasan ulang. Serta buat alasannya kenapa dia dibilang tesis, kenapa dia dibilang argumentasi, dan kenapa dia dibilang penjelasan ulang. Paham? Paham? Oke, silakan mengerjakan dari LKPD yang telah Ibu bagikan. Silakan bekerja. Ini udah. Diskusi sama kelompoknya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan?
sekolah merupakan tanggung seluruh warga sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih akan menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Oleh karena itu, kebersihan sekolah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Alasan karena adanya penjelasan pada topik tersebut yang menjelaskan bahwa kebersihan sekolah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Argumentasi 1, potongan B. Menjaga kebersihan sekolah bukannya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab bersama. Jika seluruh warga sekolah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, maka sekolah akan menjadi tempat belajar yang sehat, indah, dan menyenangkan. Alasan karena argumentasi tersebut kembali menguatkan alasan kenapa menjaga kebersihan bukan hanya tugas kebersihan sehat, tetapi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Argumentasi 2, potongan A akan dijelaskan oleh Raisa. Argumentasi 2, A, sekolah yang bersih dapat meningkatkan kesehatan siswa. Ketika ruang kelas, halaman, dan toilet terjaga kebersihannya, siswa akan terhindar dari bagian penyakit. Selain itu, akan juga membuat siswa lebih fokus belajar karena tidak terganggu oleh sampah atau bau tidak sedap. Alasannya karena kebersihan dapat meningkatkan kesehatan siswa dan kembali menguatkan alasan kenapa alasan menjaga kebersihan dapat meningkatkan kesehatan. Penegasan ulang potongan C. Selain berdampak pada kesehatan, menjaga kebersihan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin siswa yang terbiasa membuang sampah pada tempatnya akan memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dimanapun berada. Alasan karena penegasan ulang bahwa kebersihan sangat mempengaruhi suasana belajar bahkan kesehatan. Maka kebersihan merupakan prioritas penting para siswa. Sekian presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kekurangan kata atau perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memberikan tanggapan terhadap jawaban dari kelompok 1? Ada yang berbeda jawabannya? Nenek ada. Saya bilang ada tadi. Apa? Rafael? Yang beda jawabannya kan doang. Iya. Ini apa? Yang beda jawabannya kan. Memberikan tanggapan Oh, kita nggak ada. Ada yang memberikan tanggapan terhadap jawaban yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1? Ya tidak. Ada yang berbeda jawabannya? Sama. Belajar yang sehat, pintar, dan menyenangkan. Alasannya kenapa? Karena potongan B menjelaskan tentang jaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab tugas kebersihan tetapi tanggung jawab bersama. Itu terima kasih jawabannya. Yang lain apakah ada yang mau diberikan kelompok lagi? Kelompok lain? Ada ya? Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil ini. Yang membedakan yang telah menentukan. Apakah sudah bermanfaat? Kelompok selanjutnya. Kelompok satu orang lagi. Satu kelompok lagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil berdiskusi kami. Yang tesis kami pilih potongan C, yaitu kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan sekolah harus menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Alasannya karena potongan C lebih menjelaskan tentang tanggung jawab sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah. Argumentasi 1,
yaitu menjaga kebersihan sekolah bukan hanya tugas-tugas kebersihan, tetapi tanggung jawab bersama. Jika seluruh warga sekolah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, maka sekolah akan menjadi tempat belajar yang sehat, indah, dan menyenangkan. Alasannya karena potongan B menjelaskan tentang menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab tugas kebersihan, tetapi tanggung jawab bersama. Argumentasi yang kedua akan dijelaskan oleh Pak Rafael. Argumentasi 2, sekolah yang bersih. Begini potongan A. Sekolah yang bersih dapat meningkatkan kesehatan siswa ketika ruang kelas, halaman, atau tidak menjaga kebersihannya. Siswa akan terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, lingkungan yang rapi juga membuat siswa jadi fokus belajar karena tidak terganggu oleh sampah atau benda luar. Alasannya adalah karena menurut A menjelaskan manfaat tentang air berbokai. Penegasan juga akan yang terlalu menjelaskan. Selain pertama pada kesehatan, menjaga kebersihan juga membutuhkan sikap tanggung jawab yang disiplin. Siswa yang terbiasa membuang sampah pada tempatnya akan memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dimanapun berada. Alasannya karena potongan D menjelaskan bahwa menjaga kebersihan dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab dan disiplin. Ada yang memberikan tanggapan atau masukan? Jawab tidak, Bu. Ada yang memberikan tanggapan terhadap kelompok? Kalian telah menyelesaikan kesimpulan teks yang ini, telah menyusun sebuah teks secara runut, logis, dan berdasarkan struktur yang telah dijelaskan. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau minta satu cewek satu cowok menjelaskan kembali dari materi yang kita pelajari hari ini, mulai dari teks posisi itu apa, ciri-cirinya apa, strukturnya apa. Siapa yang bisa menjelaskan Ibu kasih nilai A plus bagi satu cewek satu cowok. Siapa yang bisa menjelaskan dari awal sampai akhir? Siapa yang bisa? Oke, silakan Dania. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu penjelasan atau ulasan yang menjelaskan tentang suatu topik yang berupa metode, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tesis adalah berisi pendapat penulis yang melandasi tentang fakta. Jadi apapun topiknya kita jelaskan tentang fakta. Lalu argumen itu penjelasan tentang tesis yang menguatkan mengapa adanya fakta tersebut. Jadi kita mau menyampaikan pendapat kita sesuai landasan yang kita sampaikan di tesis. Lalu penegasan ulang merupakan suatu penegasan kesimpulan atau gagasan yang kita ulangi mengapa tentang argumen dan tesis tersebut, karena kita akan untuk menguatkan fakta agar pendapat pembaca mengerti kenapa kita memilih topik tersebut. Lalu teks eksposisi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat informatif dan objektif. Yang kedua, memiliki data dan pendukung fakta. Yang ketiga, bahasa yang jelas, padat, dan logis. Yang keempat, kata denotatif. Yang kelima, susunan teks harus sistematik. Strukturnya yang disebut adalah tesis, argumen, dan penegasan ulang. Jika tidak sesuai, maka itu tidak disebut teks eksposisi karena tidak sesuai dengan struktur yang telah disampaikan. Sekian dari penjelasan saya. Kembali lagi apa yang kita eksposisi sama
eksposisi adalah teks yang menjelaskan sesuai fakta. Struktur teks eksposisi adalah ada 3. 1. Tesis. 2. Tesis menjelaskan berisi pendapat penulis yang menjelaskan suatu topik yang dipermasalahkan. 2. Argumentasi. Argumentasi adalah memperkuat yang dijelaskan oleh tesis. 3. Penegasan ulang atau kesimpulan. Menyimpulkan tesis dan argumentasi. Tepuk tangan. Terima kasih yang telah menjelaskan kembali apa itu teks eksposisi, ciri-cirinya dan strukturnya. Jadi teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan tentang topik yang dipermasalahkan. Nah, strukturnya ada 3. Yang pertama, cirinya ada 5. Terima kasih telah berpartisipasi aktif hari ini pada pembelajaran ini. Menyelesaikan tugas juga dari Ibu. Semoga kalian sukses selalu. Ada kata-katanya ya. Semoga Anda sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Kau. Ya, buka Ibu. Mengakhiri pembelajaran. Mulai. Terus selesai. Ucapkan terima kasih.